A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita teruskan kepada ayat yang ke-286 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang terakhir dari surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Di dalam ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya tidak ada satu beban pun yang dibebankan kepada manusia, melainkan beban tersebut adalah dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Dan semua yang dijalani oleh manusia, termasuk beban yang dijalani di dalam hidup, sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Apabila Allah menetapkan dalam qada dan qadarnya, maka pastilah Allah menetapkannya dengan kebijaksanaan. Karena Allah Maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah adalah tidak akan membebankan kita makhluk, khususnya manusia, khususnya lagi orang-orang beriman, tidak akan membebankan kita beban yang lebih dari kemampuan kita. Karena apabila Allah bebankan kita beban yang lebih dari kemampuan kita, maka tidak menampakkan lagi kebijaksanaan. Nampaknya kebijaksanaan apabila beban yang Allah tetapkan ke atas diri kita adalah beban yang dalam kemampuan kita. Hanya saja ada manusia yang merasa tidak mampu. Apabila manusia merasa tidak mampu, maka bukanlah beban yang ditetapkan ke atas manusia itu yang di luar kemampuan, tetapi manusia itu yang dengan hawa nafsunya ia merasa terbeban dalam menjalankan beban yang Allah tetapkan ke atasnya. Contoh mudah, beban yang Allah tetapkan ke atas manusia, ke atas orang-orang beriman adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Tapi ada setengah orang yang merasa berat untuk melakukan salat yang 5 waktu. Jadi masalahnya bukan pada salat yang 5 waktu yang merupakan beban di luar kemampuan, tidak. Tetapi hamba itu sendiri yang merasa salat 5 waktu itu di luar kemampuannya. Apa sebab dia merasa di luar kemampuannya? Sebabnya adalah karena hawa nafsunya yang ingin bersenang-senang saja. Semestinya dia berfikir, kalau orang lain mampu melakukan salat 5 waktu, kalau orang lain mampu, orang lain sama seperti dirinya juga. Manusia sama seperti dirinya. Apabila orang lain mampu, maka sebenarnya dia pun mampu. Bermakna kalau dia merasa tidak mampu, bermakna masalahnya adalah pada dirinya sendiri.
Jadi ayat ini ada kaitannya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang kita sebut sebagai qada dan qadar Allah. Jadi tidak ada satupun yang Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya di luar kemampuan manusia. Umpamanya lagi, bukan hanya kewajiban-kewajiban. Kalau kita sebut tadi kewajiban salat yang 5 waktu sehari semalam, puasa sebulan dalam 1 tahun, kemudian zakat 2,5% bagi yang sudah cukup nisab hartanya dan sudah berjalan selama setahun, kemudian haji sekali seumur hidup, itu semua adalah dalam kemampuan manusia. Begitu juga musibah-musibah yang menimpa, penyakit yang menimpa, umpamanya kematian ahli keluarga, mungkin habis jatuh dalam usahanya, jatuh bangkrut umpamanya, tak ada lagi harta yang tersisa, atau kekayaannya habis semua karena terbakar. Semua itu bukanlah di luar kemampuan. Semua itu adalah yang telah Allah tetapkan dalam qada dan qadarnya, dan semuanya dalam kemampuan manusia. Tinggal lagi bekal yang dimiliki oleh manusia. Apabila bekal cukup, maka manusia akan menjalaninya dengan mudah. Meskipun terasa berat, tetapi sebenarnya masih lagi dalam kemampuan. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana menetapkan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Inilah yang dikandung oleh ayat yang terakhir ini. Apa kaitan dengan ayat yang sebelumnya? Kaitan dengan ayat sebelumnya adalah ayat sebelumnya menerangkan tentang 5 rukun iman yang pertama. Kalau kita sebut rukun iman itu ada 6, maka yang 5 sudah diterangkan sebelumnya. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada para rasul, kemudian kepada hari akhirat. Nah, tinggal lagi satu, yaitu beriman kepada qada dan qadar, kepada apa-apa yang Allah tetapkan. Sesungguhnya setiap apa yang Allah tetapkan, ia adalah dalam kemampuan kita untuk melaksanakannya. Dan yang Allah tetapkan semua adalah baik. Tapi pandangan manusia saja yang melihatnya berbeda. Ada dari tetapan Allah itu yang mereka anggap baik, yaitu yang mereka sukai. Ada yang Allah tetapkan